Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, my name is Talita Resariswara from Nutrition Education 2020, offering A Group 4. In here, I will explain about the structure and function of respiratory system in the human. Respiration is a physical process in which living organisms breathe oxygen from the surrounding atmosphere and then exhale carbon dioxide. The respiratory system consists of organs that send oxygen to the circulatory system for transport to cells in the human's body. The main function of the respiratory system is to provide oxygen to tissues and cells and remove carbon dioxide from the body. Other important functions include controlling body temperature, removing water or as vapor, and assisting in sound production. The organs of respiratory system include the nose, pharynx, trachea, bronchi, lungs, and diaphragm. Organ pernafasan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, saluran pernafasan atas, dan yang kedua, saluran pernafasan bawah. Saluran pernafasan atas terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan 34 faring. Kemudian saluran pernafasan bawah meliputi laring, trakea, tabung bronkial, serta paru-paru. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hidung. Hidung terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Yang kedua ada bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernafasan selanjutnya. Kemudian ada septum atau pemisah. Septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi dua bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian yaitu kiri dan kanan, mulai dari lubang hidung sampai bagian tenggorokan awal. Dinding septum dilapisi dengan lendir dan mempunyai pembuluh darah sehingga berguna untuk melembabkan dan juga mengatur suhu udara yang masuk. Septum hidung terdiri dari tulang dan tulang rawan hidung. Kemudian ada rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini akan dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. Ada 4 dinding yang saling berkaitan. Yang pertama ada dinding superior yang terletak di atas, inferior di bawah, medial di tengah, dan lateral di samping. Kemudian ada saraf hidung atau disebut dengan saraf olfaktori. Saraf hidung atau saraf olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial satu yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Saraf ini akan menerima rangsangan berupa aroma yang terbawa bersama dengan udara yang dihirup lalu mengirimkan informasi berupa impuls. Kemudian ada sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga struktur paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus hidung memiliki fungsi untuk melembabkan dan menyaring udara. Kemudian ada tulang rawan hidung. Tulang rawan pada hidung ialah bagian kuat namun elastis pembentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga membentuk bentuk hidung. Tulang rawan yang membentuk bagian hidung dinamai tulang rawan hialin yang memiliki sifat semi-transparan, kuat, dan juga fleksibel. Kemudian ada silia. Silia merupakan bagian bulu yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke dalam hidung. Kemudian ada selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi, hidung dapat berlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Organ pernafasan yang kedua yaitu faring. Udara dari rongga hidung masuk ke dalam faring. Faring merupakan percabangan dari dua saluran, yaitu saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Lalu, organ pernafasan yang ketiga yaitu trakea.
Trakea atau batang tenggorok berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak di bagian leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian, yang keempat yaitu bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya saja tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari bronkial dan alveolus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru dibungkus oleh dua selaput yang tipis yaitu pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Pada ujung akhir bronkiolus berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip sarang tawon yang disebut dengan alveolus. Alveolus berseraput tipis dan di situ banyak bermuara kapiler darah, maka memungkinkan terjadinya difusi pada pernafasan. Kemudian yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Diafragma terletak di bagian rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Otot tubuh ini memisahkan jantung dan paru-paru dengan otot perut yang meliputi lambung, usus, limfa, dan hati.